Dialog Atma. Hai Sobat Atma, kita ketemu lagi di acara Dialog Atma. Ada nggak yang pernah berpikiran ketika kita nonton TV seharian kita diminta untuk nonton acara yang sama dari pagi sampai sore? Pasti sebel banget ya. Nah, itu yang terjadi beberapa waktu yang lalu ketika ada acara mulai dari serah-serahan gitu ya sampai pernikahannya Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Siapa yang nggak kenal mereka berdua, terutama Atta ya, yang subscribernya sudah 27 juta sekarang ya, beberapa waktu yang lalu baru ngeliat 25, sekarang udah 27, cepet banget nih. Nah, fenomena ini diulas cukup dalam oleh pakar komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Nah, bersama dengan saya sudah hadir nih pakarnya, Ibu Desi Deria Cempaka Wijaya Murti, MA PhD. Nah, Bu Desi ini lulusan dari Master of Art in Communication Studies dari Colorado State University USA dan PhD-nya diselesaikan pada program Doctor of Philosophy in Media, Art and Social Affairs di Curtin University Australia. Jadi udah nggak salah lagi ya kalau sekarang kita mau membahas soal fenomena selebritisasi gitu ya di Indonesia. Nah, fenomena ini menjadi mengemuka ketika banyak orang membahas kaitannya dengan acara yang terus-menerus tampil. Bu Desi, saya nggak tahu nih nonton apa enggak. Saya sempat nonton sekali waktu pakaiannya Atta dan Aurel itu warnanya ungu. Kebetulan saya suka warna itu. Tapi oke, kita akan bahas terlebih dahulu. Selamat sore Bu Desi, apa kabar? Halo, selamat sore Bu Ika. Kebetulan di sini sore hari nih ya. Nanti kalau yang nonton di siang atau malam hari, kebetulan kami take-nya nih di sore hari. Bu Desi, boleh dong kita ngobrol-ngobrol nih kaitannya dengan tampilan ya Atta dan Aurel di televisi. Sebelumnya kita ingin tahu dulu nih pandangan Bu Desi terhadap situasi yang terjadi pada saat acara itu dilontarkan sehingga Bu Desi bisa menulis ya, teman-teman bisa nih ngecek di kompas.com, di situ ada tulisan Bu Desi yang membahas secara tuntas ya tentang acara tersebut. Nah, sekarang Bu Desi mau membahas langsung ya di acara Dialog Atma ini. Silakan Bu Desi. Tapi Bu Ika, sebelumnya Bu Ika lupa satu hal nih. Iya. Lulusan S1 di Atma Jaya. Oh iya, satu lagi. Siapa dosen pembimbingnya? Dosen pembimbingnya Bu Ika, makanya kalau ngomong selebriti jadi tadi titelnya itu MA PhD, esosnya hilang ya, jadi sampai lupa. Ya, S1-nya dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, program studi ilmu komunikasi. Oke, baik. Silahkan Bu Desi langsung. Ya, baik. Jadi kalau kemarin sih kita lihat ya itu sempat ribut terutama di Facebook, berarti itu generasi milenial X ya, milenial XY itu, karena mereka nggak habis pikir ya kenapa sih TV mereka yang sebenarnya channelnya juga banyak yang nggak bagus-bagus amat gitu, tapi sekarang ini dipenuhi oleh sebuah berita atau sebuah siaran langsung dari seorang selebriti bernama Atta Halilintar yang mereka nggak ngerti itu siapa sebenarnya juga karena bukan generasinya dia juga ya, dan dan mereka juga bukan misalnya kayak anak presiden atau bukan princess of atau the Duchess of Cambridge gitu kan ya. Nah tapi kenapa kok sampai disiarkan secara langsung? Gitu. Jadi orang mulai bicara hal-hal yang negatif soal itu di sosial media, komplain dan seterusnya. Bahkan ada sambutan pedas dari Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran atau KNRP yang menyatakan ada 5 keberatan atas acara lamaran ini. 2 diantaranya itu adalah acara lamaran seperti ini itu tidak mewakili kepentingan publik. Dan dia menggunakan frekuensi publik untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi akhirnya terjadi yaitu tadi. Dan ini sebenarnya nggak cuma sekali kan ya Bu Ika ya. Sebelumnya juga sudah pernah ya. Lamarannya siapa ya waktu itu ya? Anak presiden.
Pernah Ya, ya? kayaknya ada lagi yang lain yang waktu itu juga heboh. Saya agak lupa. Pernikahan. Ini siapa namanya host terkenal? Raffi. Oh Raffi. iya, ya Raffi dan Nagita Slavina, ya itu Saya juga. perkawinan saya tidak di ini juga ya waktu itu. Belum Ya, mau siaran kayak juga gitu. juga ribut ya, juga pada rame juga gitu. Permasalahannya kenapa seolah-olah KPI ini tidak mempunyai power untuk bisa menghentikan atau tidak mengizinkan tayangan-tayangan yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kepentingan publik. Gitu. Ya. Jadi kita kayak ada kekaburan di situ antara apa yang seharusnya publik lihat dan apa yang tidak. Lalu ada juga yang wacana lain yang menurut saya mengemuka dan cukup menarik itu adalah selain siapa mereka, siapa Aurel dan juga siapa Atta yang adalah seorang selebriti dan mereka kontennya itu adalah sering pamer hedonisme ya kan, mobilnya itu yang kayak Lamborghini atau apa itu kan sering dipamerin juga gitu, diikuti oleh artis-artis yang lain. Nah itu juga sehingga membuat orang jadi ya ini artis suka pamer ngasih contoh yang kurang benar gitu, tapi kenapa kok malah dia yang akhirnya harus disiarkan secara publik gitu. Bukan misalnya anggap saja artis yang memang punya kontribusi nyata kepada publik misalnya seperti itu ya secara ideal. Tapi kok ini gitu akhirnya orang mulai mempertanyakan dan sebagai orang dari komunikasi ya kita perlu untuk melihat fenomena ini sebagai sesuatu yang kita baca gitu, kita perlu baca tapi bisa dilihat dari berbagai macam angle. Kebetulan saya bukan di mungkin jurnalistik ya bidangnya, bukan di jurnalistik, bukan di bagian media meskipun saya S3-nya di media, tapi yang saya bahas lebih kepada gejala dari sisi pasar gitu. Karena saya bidangnya di marketing communication atau di stratcom ya sekarang. Nah itu, jadi saya melihatnya ke situ sih. Jadi begitu Bu Ike kurang lebih. Ya. Tadi Bu Desi sempat menyinggung bahwa selain Atta juga ada Raffi atau mungkin sebelumnya juga pernah ada. Artinya selebritisasi ini tidak hanya berjalan sekali ini, tapi juga pernah berulang. Dan itu terus dilakukan oleh stasiun televisi. Ini kenapa ya kok sampai berulang? Artinya pada saat yang terdahulu kan juga sempat muncul nih prosesnya gitu. Kok kenapa sekarang diulang lagi gitu? Apa yang menyebabkan ini kemudian berulang-ulang terjadi? Mungkin Bu Diki bisa memperlihatkan dari sisi markom tadi misalnya atau dari Ya, sisi dari sisi yang lainnya. pasar ya, dari sisi pasar sebenarnya. Jadi kalau kita melihat gejala selebritisasi ini kan sudah pertama kali dilontarkan oleh Joshua Gamson tahun 1994. Dan pada saat itu dilontarkan pertama kali itu sebenarnya melihat adanya perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang mana perubahan itu dimotori ya, roda dari perubahan itu adalah selebritis atau logika selebriti. Jadi perubahan misalnya pasar, consumer behavior dan seterusnya itu di rodanya itu diputar oleh logika selebriti. Nah, logika selebriti itu apa? Logika selebriti itu sebenarnya sederhananya hanya ada 3 unsur. 1 emosi, 2 dramatisasi. Dramatisasi kalau kita bicara komunikasi itu nanti masuknya ke network kan. Jadi bagaimana sesuatu itu bisa didramatisasikan. Lihat dari dramatisasi mulai dari grotesk, karnivalesk, burlesk, dan seterusnya gitu ya. Tapi ada dramanya. Lalu yang ketiga itu adalah adanya orang yang memiliki atribut tertentu yang bisa menarik perhatian publik. Nah, atribut ini belum tentu prestasi. Atribut itu hanya atribut yang bisa menarik perhatian publik. Misalnya seperti Kim Kardashian. Kim Kardashian itu kan nggak bisa nyanyi, acting juga nggak bisa, tapi kenapa dia populer dan kenapa dia bisa menjual berbagai macam hal gitu ya, termasuk bahwa dia bikin brand. Dan akhirnya bahkan dia kaya banget gitu. Padahal dia tuh nyanyi juga enggak gitu kan. Terus acting juga enggak. Sebenarnya yang dia jual apa? Yang dia jual adalah atribut. Gitu. Termasuk Atta Halilintar. Atta Halilintar kan nggak bisa nyanyi, nggak bisa acting. Ya mungkin sedikit lah ya karena dia ngeprank. Tapi sebenarnya yang kualitasnya actingnya kan ya jelas kalah jauh sama misalnya Jajang Cenur atau misalnya ya artis Dian Sastro gitu kan. Tapi dia punya apa nih ya? Dia punya atribut.
Nah, atribut ini yang membuat dia menjadi populer dalam arti dia bisa merebut atensi publik dan membawa wacana publik kepada dirinya, kepada atribut yang dia bawa. Ya, misalnya hedonisme itu juga bagian dari atribut yang dia bawa. Gitu. Nah, jadi ada 3 hal itu yang kemudian membuat gejala selebritisasi ini kemudian muncul dan menjadi roda. Nah, pada saat kita bicara kemarin itu ada si Atta Halilintar, kemudian sebelumnya ada Raffi. Sekarang kita harus lihat pasarnya. Jadi pasar ekosistem yang dibangun di di selebritisasi ini, di putaran itu sebenarnya kalau orang markom lihat, orang iklan lihat, lah ini wadah di mana aku bisa pasang iklan nih di sini gitu kan. Sementara televisi juga butuh uang dari iklan gitu kan. Selebritinya butuh uang buat buat apapun gitu ya, tapi intinya kan ada perputaran uang di situ sebenarnya. Jadi ada rating yang naik, televisi dapat iklan, selebritinya dapat sponsor, jadi dia balik modal nih merit gitu. Plus nambah follower lagi dari 25 jadi 27 kan lumayan tuh ya. Jadi ada perputaran uang di situ. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya kenapa itu bisa berulang dan KPI sepertinya tidak punya kuasa di situ karena ada pasar yang sudah bermain dan sudah dibentuk. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Oke. Berarti kalau begitu, apakah bisa dikatakan bahwa memang pasar Indonesia seperti itu dan ini akan kembali berulang karena ternyata perputaran uangnya menjadi sangat cepat di sana gitu ya dan keuntungan bisa didapatkan kedua belah pihak mungkin bahkan tiga belah pihak gitu dan apakah memang fenomena semacam ini akan berulang hanya mengatasnamakan aspek ekonomi dalam hal tadi ya mendapatkan keuntungan kemudian ada pihak-pihak yang juga mendapatkan keuntungan apakah ini akan terus begitu artinya pasar Indonesia memang begini gitu atau di pasar dunia bahkan mungkin bisa dijelaskan. Kalau di pasar Indonesia terutama kalau disoroti itu kemungkinan berulang sangat besar. Kecuali kalau misalnya ada 2 kemungkinan yang itu menyebabkan tidak akan berulang. Satu itu adanya kekuatan besar dari publik untuk menolak acara tersebut. Jadi ada gerakan besar dari masyarakat untuk menolak acara tersebut sehingga pasarnya merasa terganggu. Sehingga dan mereka akhirnya ya udahlah berarti aku nggak dapat ini malah image perusahaanku atau image merekku jadi jelek gitu misalnya. Nah, jadi ada semacam boykot tapi secara grassroots gitu. Itu mungkin terjadi, mungkin bisa tidak terjadinya perulangan. Tapi yang paling mudah itu sebenarnya dari sisi policy gitu. Apakah ada kebijakan yang mana pemerintah punya kewenangan terhadap frekuensi publik itu melakukan sebuah aturan yang benar-benar jelas sehingga ini tidak terjadi lagi gitu. Sehingga orang-orang tidak perlu harus dipaksa untuk menonton hal yang menurut mereka nggak ada faedahnya. Tapi kembali ke unsur nggak ada faedahnya itu, banyak sekali sebenarnya tayangan lain yang juga nggak berfaedah. Pertanyaannya sekarang, kenapa yang itu dilarang, yang ini enggak kan? Jadi akhirnya kalau bicara policy jadinya panjang banget gitu, karena dia nggak boleh double standard kan. Misalnya kalau Atta kok nggak boleh, kok yang nggak berfaedah lainnya kok boleh, misalnya seperti itu. Nah, jadi itu ada 2 hal itu sebenarnya. Nah, pada akhirnya kalau dari sisi kita sebagai konsumen, mana yang lebih mudah ya lebih mudah. Paling mudah adalah dengan kita tidak menonton acara itu atau tidak mengkonsumsi itu gitu, dengan keputusan kita sendiri gitu. Itu yang paling mudah, paling sederhana baby step-nya. Dan kita melakukan misalnya edukasi publik gitu ya dengan pasang status misalnya itu juga bagian dari edukasi publik sih bahwa kita menolak acara seperti itu sehingga orang lain yang ada di sekitar kita tahu bahwa oh iya ya ternyata ada hak yang diambil dari dan dirampas dari aku tapi aku nggak sadar gitu yaitu frekuensi publikku gitu. Yang mana aku bayar pajak untuk pemerintah itu mengatur frekuensi publik itu tidak dilakukan misalnya seperti itu jadi kayak logika itu yang mungkin paling sederhananya bisa kita lakukan. Oke. Itu tadi kalau dari sisi pasar ya, sisi pasar kita bisa melihat ekosistemnya seperti itu gitu. Terus bisa dicegah kalau polisinya kuat. Sekarang kita lihat dari sisi audiensnya. Kenapa acara ini bisa laku? Karena audiensnya ada kan gitu ya. Dan kenapa audiens itu membutuhkan acara seperti ini gitu kan? Udah tahu kalau ini acara yang tidak berfaedah, tapi kenapa justru yang tidak berfaedah ini yang begitu diharapkan mungkin atau ditonton justru semakin banyak orang membicarakan semakin banyak orang menonton. Saya tadinya nggak tahu ada acara itu, tapi begitu itu dibicarakan banyak itu saya jadi
curious, pengen tahu ya, kepo juga pas lihat, oh iya warnanya ungu sudah gitu ya. Tapi oh dahsyat juga ya ungu semua selesai gitu ya. Tapi menjadi apa namanya tertarik untuk melihat dan justru makin banyak orang melihat kok bisa gitu ya, audiensnya tahu ini tidak berfaedah tapi tetap nonton dan makin banyak buktinya bahwa semakin banyak iklan juga ada di sana. Itu kira-kira fenomenanya gimana nih di audiensnya? Ya, ini berarti Bu Ike termasuk salah satu audiens yang diuntungkan dengan adanya baju ungu ya. Jadi ya, jadi kalau misalnya dilihat dari audiens itu sebenarnya ada ya istilah yang menarik, yang istilah yang menarik kalau disebutnya di kajian kultural, kajian budaya itu yang disebut fenomena Cinderella story. Cinderella story itu sangat erat atau sangat populer muncul jika di masyarakat terjadi gap yang sangat besar antara masyarakat yang miskin dan masyarakat yang kaya. Gitu. Nah, kalau gap besar itu muncul, Cinderella story itu menjadi sebuah imaji kultural yang muncul. Nah, misalnya contoh-contoh, misalnya kayak di Indonesia nih, kalau misalnya ada film, ceweknya miskin, mukanya biasa, tahu-tahu dia ada yang cowok ganteng, kaya, wah mobilnya luar biasa, jatuh cinta dengan cewek ini, ya kan? Itu kan kita suka ya film kayak gitu. Ingat aja mungkin dulu yang Boys Over Flower apa itu namanya, FC zaman dulu gitu ya, itu kan wah booming banget terutama di Asia gitu, karena itu menawarkan sebuah imaji Cinderella story itu, seorang perempuan, seorang yang biasa saja kemudian menjadi kaya karena ada itu. Mungkin kita tarik ke belakang dulu juga, dulu ada Maria Mercedes ya kan, zaman dulu ya, mereka nggak tahu kayaknya nih yang generasi sekarang ya. Tapi itu kan juga ada kayaknya ya cerita ya, kayak itu kan juga muncul di Meksiko. Saya tanya ke teman saya waktu itu, kebetulan dia juga studinya tentang film. Waktu itu kita diskusi dan saya bilang, saya tahu loh Maria Mercedes, kemudian Marimar, segala macam saya sebut Rosalinda. Loh, saya kaget, kok tahu sih gitu. Saya bilang, ya tahulah orang itu masuk ke ini TV-ku gitu. Oh, terus kita cerita, oh ternyata memang ada nih gap yang sangat besar ini yang menyebabkan orang menjadi merindukan keinginan-keinginan untuk jadi kaya dengan cara Cinderella gitu. Nah, kenapa ada masyarakat yang kemudian tertarik? Sebenarnya kalau kita lihat dari persona, sekarang kan lagi terkenal istilah persona ya. Personanya seorang Atta Halilintar itu adalah seorang yang punya konten bagus, yang mana kontennya itu sebenarnya adalah kehidupan dia sehari-hari kan. Meskipun dia ngeprank gitu. Tapi kan itu ya itu sesuatu yang bisa kita lakukan sebagai ordinary person gitu. Nah, dia jadi orang kaya sekali gitu kan. Terus habis itu dia married sama anaknya selebriti gitu kan, yang mana dulu merupakan diva gitu. Dan kaya, dan dia juga sekarang jadi orang kaya. Jadi itu apa? Itu kan Cinderella story juga kan, tapi dari sisi yang cowok ya misalnya gitu. Nah, jadi ini menjadi sesuatu yang orang wow gitu ya, aku bisa nih kayak Atta suatu saat gitu, aku yang bermuka biasa kayak gini gitu ya, di ordinary, the guy on the block gitu yang biasa banget. Nah, jadi itu yang kemudian kenapa menjadi, menurut saya kalau dari sisi kajian kultural itu kenapa secara konseptual dan riset sendiri juga sudah melihat adanya fenomena ini, kenapa masyarakat dengan gap ekonomi yang cukup tinggi itu sangat suka dengan hal-hal yang berupa Cinderella story, hal-hal yang sifatnya emosi karena mereka nggak bisa logik ya, maksudnya nggak terlalu suka hal-hal yang kayak analitis gitu-gitu kan, kayak coba di Indonesia ada nggak sih film kayak forensik gitu atau apa ya misalnya kayak detektif gitu kan nggak ada yang pakai mikir gitu kan, nggak ada, jarang gitu loh, ada tapi ya mungkin jarang banget gitu, yang banyak kan mulai di barat gitu. Jadi banyak yang suka emosi, yang banyak emosinya, kemudian dramatisasi itu kayak sesuatu yang tidak mungkin itu jadi kayak mungkin terjadi dengan hiperboliknya gitu. Nah itu sama juga gitu. Apa itu juga ada hiperboliknya juga kan di situ. Sesuatu yang ada hiperbolis tapi terjadi gitu dalam kehidupan Atta yang adalah seorang biasa saja. Gitu.
Nah, itu kalau menurut saya kenapa itu bisa terjadi. Tapi juga di satu sisi kita juga sekarang sedang berada di era yang mengikuti gejala selebritisasi adalah demokratisasi popularitas. Ini yang di belakang saya ini saya sengaja pasang Andy Warhol gitu ya, lukisannya Andy Warhol yang dia Marilyn Monroe. Karena sejak tahun 1968 Andy Warhol yang bikin pop art ini sebenarnya dia sudah memprediksi bahwa dalam tahun-tahun mendatang yang namanya popularitas itu akan bisa didapatkan hanya dengan 15 menit. Dan ini terjadi dari 1968 dia ngomong terjadi tahun ini, terjadi sekarang gitu. Dan itu yang menunjukkan bagaimana demokratisasi popularitas itu menjadi sebuah impian semua orang bahwa saya mau jadi populer nih dalam 15 menit gitu. Budaya instan itu yang kemudian orang pengen menggapai karena seolah-olah itu semakin mudah untuk didapat gitu. Itu sih Bu, itu kalau dari sisi kajian. Terima kasih. Jadi kalau tadi kita sudah melihat dari sisi ekosistem pasar, kemudian lihat dari sisi audiens. Kalau kita melihat dari sisi artisnya, gitu ya, berarti tadi memang efek tadi popularitas tadi akan melekat tidak hanya pada artis, tapi bahkan mungkin orang awam pun sekarang sudah mulai berlomba-lomba untuk menuju ke sana ya dengan berbagai macam cara. Atau sekarang orang dikenal personal branding gitu ya, seperti itu kira-kira. Maka berarti apakah kemudian keartisan ini itu menjadi bergeser dari semula keartisan itu bicara soal art, ya seni di mana kita harus pelajari, di situ ada idealisme seni gitu. Apakah kemudian memang akan bergeser atau tadi ya akan muncul sesuatu yang baru berdasarkan kriteria popularitas yang baru tadi. Nah, kriteria ini kira-kira seperti apa? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita berangkat dari kenapa dulu Andy Warhol itu bisa proyeksi soal instant culture, karena dia sendiri mempraktekkan instant culture. Pada saat dulu fine arts itu dibuat dengan meticulous ya, misalnya nih Marilyn Monroe itu kan digambar, kamu pose saya gambar nih pakai kanvas gitu kan zaman dulu, kan susah ya itu ya. Kenapa bodinya? Iya susah banget. Nah Andy Warhol itu di print. Oh, iya. Ini tuh di print. Ini tuh bukan sketch, ini di print, kemudian dia warna, gitu. Jadi dia memang orang advert, orang iklan, gitu. Jadi dia mencari gimana caranya saya menghasilkan art yang bagus, industrially accepted, tapi cepat, gitu. Dan itu mahal banget ini, lukisan-lukisan, ya itu setengah lukisan ya. Orang menyebutnya contemporary arts. Kenapa? Karena dia mencampurkan antara ada seninya tapi ada kreatifnya dan ada sedikit instan way of doing it gitu. Jadi orang bisa replicate gitu. Nah, pada saat itu terjadi ini menyebabkan Adi jadi berpikir bahwa suatu saat instan ini akan menjual dan ini akan mahal. Nah, jadi dia bisa melihat ke situ. Nah, tadi yang disebutkan oleh Bu Ike soal art tadi kan memang sudah bergeser sekarang. Ada yang disebut fine art, ada yang disebut sekarang ke arahnya yang lebih ke atribut tadi ya. Jadi atribut. Nah, jadi atribut itu tidak berarti atribut itu hanya sesuatu yang apakah ini menjual komersil atau tidak. Itu aja atribut itu. Jadi kalau misalnya ditanya apa sih bagusnya atau apa sih kualitasnya apa tuh ya kita susah juga mau ngomong kualitas orang itu komersil. Komersil belum tentu ada quality. Itu di mana ya gitu. Ya kan? Jadi ya ada sih quality mungkin at least dari sisi video production-nya dia niat lah ya. Jadi akan ada pergeseran itu untuk melihat kualitas itu orang akan bergeser. Dari mulai yang dulu orang harus ngapain untuk mendapatkan suatu quality tertentu, sekarang mungkin tidak harus seperti itu. Jadi ada pergeseran pasti. Nah, jadi kita nggak tahu apa kedepannya akan seperti apa arts gitu. Tapi setidaknya sekarang dari dulu ada munculnya contemporary art, port art dan seterusnya itu sudah bergeser sebenarnya. Jadi bahkan mungkin sekarang orang dengan mudah bisa menjadi populer ya dengan semua teknologi yang melekat itu orang bisa kemudian tinggal klik gitu kemudian muncul di YouTube dan orang akhirnya bisa menyaksikan ya semua orang di seluruh dunia. Nah kalau sekarang kita tarik ini kebetulan kita kan dialog ini ada di bidang ilmu komunikasi nih gitu. Nah di bidang ilmu komunikasi apakah yang bisa dilakukan oleh para akademisi terutama di aspek komunikasi ini untuk bisa membuat sesuatu yang sudah terlanjur gitu ya seperti ini itu
kemudian kembali atau bukan kembali sih, tapi orang kemudian melihat bahwa yuk kita tonton sesuatu yang berfaedah. Ya kan tadi kan topiknya di sini tentang selebritisasi gitu. Apakah memang kita mengikuti itu atau kita mencoba untuk memilah selebritisasi yang seperti apa yang kita akan ikuti atau bagaimana? Nah, ini kira-kira di ilmu komunikasi apa yang bisa kita lakukan? Jadi kayaknya peran pendidikan itu jadi semakin penting sebenarnya dan semakin relevan. Di semua lini ya, di semua lini berarti. Iya, karena itu yang akan membentuk taste pasarnya. Itu yang akan membentuk taste pasarnya dan kebetulan orang-orang komunikasi nanti yang adalah segelintir elit yang akan menghasilkan produk-produk itu kan sebenarnya nantinya gitu teman-teman ini nih gitu yang nanti akan menghasilkan produk. Jadi pendidikan di ilmu komunikasi menjadi sedemikian penting. Kenapa? Karena kita yang akan membentuk taste pasar, kita yang akan mengeducate taste pasar. Diversifikasi pasar dalam era gejala selebritisasi ini sebenarnya membuat kita menjadi semakin fragmented. Tidak hanya segmented, tapi fragmented. Jadi semakin tipis lagi pembagiannya gitu. Cuma juga menyangkut juga, misalnya kayak, wah kok televisi kayak begitu melulu sih, saya merasa tidak terwakili nih. Nah, pasar yang merasa tidak terwakili itu kalau misalnya orang marketing atau orang film atau orang komunikasi melihat ada pasar itu dan memunculkan keterwakilan mereka, itu bisa cepat booming. Sebagai contoh, waktu itu kan pernah booming Butejo. Yeah. Nah, itu diversifikasi pasar sebenarnya, bahwa orang sudah merindukan sebuah pembicaraan yang disebut deso gitu ya, yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat desa gitu. Atau sekarang sedang booming ini, atau dulu sempat booming ya sebelum almarhum Didi Kempot meninggal itu kan Didi Kempot, sekarang sudah mulai ada Denny dan seterusnya. Itu kan sebenarnya mewakili suara Jawa pinggiran gitu kan. Apa namanya itu? Jalur pantura gitu kan, orang-orang yang selama ini terpinggirkan dan tidak keren di mata orang Jakarta gitu, dia punya pasarnya sendiri dan mereka bisa membentuk pasarnya sendiri. Bahkan sebagai contoh, misalnya kalau kita lihat videonya Denny Caknan itu 100 juta loh viewersnya, dibandingkan dengan artis Jakarta misalnya yang baru publish paling cuma 25 juta gitu, itu aja yang paling max, dia 100 juta. Bahkan ada beberapa yang sampai 200-an juta gitu. Dan ketika mereka melihat pasar ini, oh ternyata ada pasar-pasar yang terdiversifikasi ya. Nah, artis atau selebriti atau siapapun yang dia bisa menangkap pasar-pasar itu ya dia akan mencoba untuk bermain di pasar itu. Gitu. Nah, jadi sebenarnya tugas kita sebagai akademisi tidak hanya dosen tapi juga mahasiswa itu kita perlu untuk membangun edukasi. Kenapa? Karena edukasi itu yang nantinya akan membentuk pasar dan membentuk selera pasar. Dan itu bisa dimulai dari kita sendiri, bisa dimulai dari komunitas kita yang paling kecil, kita membentuk pasar dan kemudian harus mulai kritis untuk mempertanyakan kenapa sih kita harus nonton itu gitu, atau kenapa sih kita harus diwakili oleh, zaman dulu kan ada lu gue gitu, atau kenapa sih kita, jadi ada kritis itu menjadi penting gitu, tapi itu kan hanya bisa muncul kalau ada edukasi, ada pendidikan kan ya. Jadi itu menurut saya kenapa pendidikan jadi semakin relevan di tengah adanya himpitan pasar seperti ini. Jadi memang perlu perkawinan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tadi ya, kemudian juga di aspek akademik baik itu mahasiswa maupun dosen atau semua perangkat akademik ini, kemudian juga menciptakan sesuatu yang akhirnya menyadarkan diri sehingga ini menjadi lebih melebar ya efeknya kepada yang lain. Plus juga industri film itu sendiri gitu ya, yang akhirnya menciptakan film-film yang tadi genrenya itu justru bisa menguak aspek yang sebetulnya kekayaan lokal itu bisa diangkat gitu. Nah, cuma kendalanya di aspek akademik ini itu kan tidak bisa muncul sendiri nih kesadaran. Apakah memang harus masuk dalam kurikulum atau seperti apa nih kalau di aspek akademik? Ya, setuju sih Bu Ike. Jadi ada dua sih aspeknya. Yang pertama adalah aspek di mana kita punya peran sebagai intelektual publik. Menurut saya kayaknya Mas Airlangga pribadi dari UNER juga waktu itu pernah nulis ya, itu bagus banget tulisannya menurut saya tentang bagaimana peran kita sebagai intelektual publik. Jadi kita tidak hanya di akademisi, tidak hanya di dalam ya, tapi di luar dengan apapun caranya, dengan misalnya dengan melakukan pengabdian masyarakat, dengan menjadi pembicara, dengan menulis di media, anything. Yang mana itu kita mengeluarkan
karena banyak yang sebenarnya membutuhkan informasi dan edukasi publik itu, dan kita sedang menjalankan peran kita sebagai intelektual publik gitu. Nah, itu penting sekali, dan menurut saya itu yang justru juga jadi satu poin di luar daripada kurikulum. Tapi yang kedua itu adalah cara yang sebenarnya sangat terstruktur, itu memang melalui kurikulum. Kurikulum yang mengedepankan awareness dan juga atau istilahnya awareness itu kepekaan gitu ya, kepekaan dan wawasan terhadap segala sesuatu yang ada di masyarakat, sehingga mahasiswa atau orang komunikasi tidak begitu saja menelan mentah-mentah apa yang ditawarkan pasar gitu. Kalau perlu mereka sendiri adalah orang yang menciptakan pasar baru, karena diversifikasi itu ada. Nah, jadi menurut saya itu harus ada kesinambungan gitu ya antara peran dan tadi ada intelektual peran kita sebagai intelektual publik, dan yang mana itu nggak hanya dosen ya, tapi mahasiswa juga bisa loh sebenarnya, sangat bisa, karena mereka lebih lentur untuk masuk ke berbagai macam lini media yang lain, dan mereka nggak jaim gitu ya. Kalau dosen kan mungkin masih ada ya jaim-jaimnya gitu. Tapi kalau mahasiswa tuh bisa gitu juga sebagai intelektual publik gitu. Yang kedua adalah dari kurikulum, bagaimana kurikulum itu dikembangkan terutama di bidang komunikasi untuk bisa menghasilkan mahasiswa yang kritis, bisa membaca gejala zaman, bisa adaptif, tapi di satu sisi dia juga bisa menciptakan dan memanfaatkan pasar yang selama ini tidak terwakili, sehingga inklusivitas dalam bicara pasar di komunikasi atau performing arts atau apapun ya, film dan seterusnya, itu kemudian lebih inklusif, lebih banyak yang bisa dirangkul gitu ya. Seperti itu sih kalau menurut saya. Ya, oke. Jadi ada banyak PR nih tampaknya ya di bidang akademik gitu ya, di mana kita tidak hanya sekedar ada di dalam menara gading, tapi harus keluar dengan cara apapun, termasuk yang dilakukan Bu Desi ya, menulis itu. Opini itu bagian dari bagaimana kemudian kita menyampaikan ide, gagasan, pendapat, supaya kemudian makin banyak orang yang melihat itu gitu ya, kemudian juga mengikut sertakan dalam semua kegiatan yang ada di ranah publik. Selain tadi kalau di dalam adalah kurikulum ya yang perlu dipikirkan supaya kita bisa makin paham bahwa kita juga bisa meng-create sesuatu yang positif gitu ya. Jadi ini PR kita bersama ya Bu Desi. Bu Desi sudah memberikan satu inspirasi dengan tulisan Bu Desi, dan mungkin nanti akan meng-create film ya mungkin ya Bu Desi. Meng-create film atau semua hasil seni lainnya yang bisa kita wujudkan, sehingga selebritisasi tadi itu tidak hanya sekedar sesuatu yang populer dan hedonis, tetapi selebritisasi bisa bergeser kepada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Kira-kira gitu ya Bu Desi ya, kalau boleh saya garis bawahi. Oke, baik. Terima kasih sekali Bu Desi. Ini karena waktunya sudah habis. Sebelum diakhiri, saya minta satu closing statement dari Bu Desi tentang selebritisasi ini, fenomena yang begitu mengejala saat ini. Silakan Bu Desi. Ya, kalau menurut saya ya, mungkin closing statement ini aja. Jadi kesempatan itu sebenarnya terbuka lebar untuk kita beradaptasi pada pergerakan pasar yang baru dan era disrupsi dan gejala-gejala yang sekarang sedang muncul, termasuk gejala selebritisasi. Permasalahannya kita mau ketika kita masuk ke gelombang-gelombang ini, apakah kita ingin menggunakan ingin membawa gelombang ini kepada idealisme kita untuk edukasi publik dan sesuatu yang lebih bermakna, dan artinya kita bisa jadi kita ada dua negosiasi itu. Jadi kita bisa mengikuti pasarnya, tetapi dari sisi konten, dari sisi produksi jangan sampai kehilangan suatu misi di mana kita ingin untuk menyampaikan suatu pesan yang baru dan memberikan keterwakilan yang baru kepada publik yang ada dalam diversifikasi pasar tadi. Jadi intinya seperti tulisan itu, di akhir saya quote perahu kertas, berhenti di sini bukan opsi atau pula negosiasi, hanya ada satu pilihan, adaptasi. Oke. Baik. Satu yang saya highlight adalah adaptasi atau mati gitu ya. Seru banget ya. Oke. Terima kasih Bu Desi, terima kasih juga
sudah mendengarkan semua gagasan ide yang luar biasa dari Bu Desi, dan kita akan ketemu lagi di dialog Atma yang lain dan tentunya tema-temanya akan lebih menarik lagi. Terima kasih, selamat sore dan sampai bertemu lagi.